Kepada kamu semua kaum buruh nih pejuang-pejuang yang tangguh. melakukan aksi. Loh. Kok demo? Kemarin maunya kan berkelanjutan. Sekarang kok pada demo sih? Aduh. Jogetin aja. Kasihan deh. Mari joget yuk. Oke gas. Gitu dong. Malah demo. Baru nyadar ya? Udah terlambat sayang. Udah terlambat. Nah, jadi ya nanti tapera apa tuh tabungan untuk pemerasan rakyat, yaitu tabungan pemerasan rakyat. Tabungan pemerasan rakyat katanya. Jadi uang tabungan kalian itu mau dipakai untuk rumah IKN. Betul tuh. Di IKN sana tuh sudah kehabisan akal. Bahkan mandornya katanya ada yang belum digaji loh. Makanya tuh kalian dipaksa buat taperu itu gitu. Iya kan, apalagi UMR kalian berapa sih? Ya kalau yang di Jakarta ya adalah 5 juta ya. Daerah-daerah lain tuh ada yang 2 juta loh. Dipotong lagi dengan tapera. Dan kalian tahu nggak tapera itu? Tapera itu nantinya berhenti kalian bekerja nunggu 5 tahun dulu baru bisa dapat kalian ambil cairkan itu lah, keburu mati dong nantinya. Nunggu 5 tahun lagi, aduh, itu sama saja investasi bodong. Tapi ya bagaimana lagi, Malah diejek. 58% ya sudah memutuskan berkelanjutan. Ya nikmati aja deh pilihan kalian. Berkelanjutan gitu, berkelanjutan meras rakyat, berkelanjutan ngutang, ya berkelanjutan semua deh. Nikmatin aja, gak usah demo-demo. Kami mah jadi penonton aja deh. Konoha makin lama makin lucu emang. Gimana nggak lucu coba? Tapera katanya bukan potong gaji, bukan iuran, tapi tabungan. Pala bapak kau lah tabungan. Kalau tabungan ngapain maksa kau? Duit Ngapain kami, maksa? ya kami mau tabung gimana? Kau jadi maksa anjing? Yang bikin gue emosi ini sih. Karyawan dan pengusaha terancam kena sanksi jika tak bayar tapera. Kampret emang. Katanya tabungan, kau maksa ya kan? Pemerasan ini, pemerasan. Seberapa besar duit kami dipotong, tapi kami tidak percaya duit kami dikelola oleh pemerintah yang korup. Itu aja. Itulah akibat kebanyakan hutang. Jadi bingung kan dapat duit dari mana lagi? Capek anjing. Jadi video yang bahas soal tapera, ada yang komen begini dari user gak jelas, PP-nya kosong, tak lihat akunnya juga baru netes ya, pengikut 2, postingan 0, like 0, ya bisa jadi dia baru bikin akun hanya untuk ngasih klarifikasi alias ngebuzzer. Kalau enggak ya nggak apa-apa, kalau iya ya nggak apa-apa, kita tak ladenin. Oke, sebagai pencerahan juga. Oke. Jadi gini, dia bilang ini kan maunya supaya semua pekerja punya rumah. Hei, ya, semua pekerja itu belum tentu nggak punya rumah, ada yang juga sudah punya rumah gitu loh. Betul. Terus habis gitu bagi yang sudah punya rumah bisa diambil dalam bentuk cash. Oke, lihat skemanya. Jangan kita belum baca sudah komen panjang-panjang ya Mbak. FYI ya, aku tuh tiap bikin konten selalu udah nyari literasi karena nggak pengen malu sendiri. Aku nggak mau malu sendiri. Jadi udah nyari sumber info yang akurat baru aku bikin konten, nggak usah diajarin ya. Lihat entahlah akunmu itu. Oke, jadi gini, kalau memang misalnya bisa jadi tabungan buat yang udah punya rumah, oke gak apa-apa, walaupun itu sebenarnya nggak harus, orang nabung tuh nggak bisa dipaksa ya. Kita tuh punya rumah kan belum tahu perjuangannya ini gimana ya, nyukup no maksa gimana, giliran udah punya kok masih disuruh ngeluarin lagi buat rumah atau apapun itu. Nabung kok dipaksa ya, mending tak bikin sedekah Jumat berkah 300.000 misalnya, daripada tak titipin ke pemerintah yang belum jelas nanti hasilnya gimana. Udah tahu di Indonesia ini, di Konoha ini kayak apa, korupnya kayak apa,
kondisinya kayak apa, kan gitu. Banyak kasus yang uang rakyat disalahgunakan, di apa-apaan. Barusan ada berita ternyata kasus timah itu kita ruginya 300 triliun guys, bukan 271 triliun ya kerugiannya ya. Wes, mari ngono. Ada lagi berita, Bu Sri Mulyani itu bilang bakal ada kenaikan BBM dan lain-lain. Jadi kalau mau ngajakin nabung itu ya mbok lihat kondisinya rakyatnya itu kayak apa. Kan gitu, jangan ujuk-ujuk bikin kebijakan sakar PDW. Belum yang UKT dan lain-lain gitu loh. Ya wes, ikut secara global ya. Nah, sekarang secara teknis hitung-hitungan. Ayo, coba dinalar ya. Jadi, program ini, Tapera ini mulai minimal umur 20. Kita ambil umur 20 ya. Maksimal umur 58. Dari 20 ke 58 ada rentang waktu berapa anak-anak? 38 tahun. 38 tahun ya. Oke, sekarang kita hitung. Taruhlah gaji UMR itu 4 juta misalnya. 4 juta ya. 4 juta diambil 3%, ketemunya 120 ribu. 120 ribu itu 1 bulan. 1 tahunnya ngumpul 1.440.000. Itu 1 tahun. Dikalikan batas waktu, rentang waktu maksimal selama 38 tahun itu. Tahu ngumpulnya berapa? Cuma 54 juta something. Jadi rumah model apa yang kita bisa beli dengan harga 54 juta something di 38 tahun kemudian? Rumah keong. Yap, sangat cerdas apa yang menjadi penjelasan dari Mbak barusan. Para baser-baser dan juga kaum 50% wajib mendengarkan ini. Rumah apa yang akan kalian dapatkan di 20 tahun kemudian sampai 30 tahun kemudian dengan potongan gaji 3%? Saya kira tidak masuk akal. Nah, kemudian buat kaum guru yang kemarin-kemarin sangat gencar menyuarakan soal keberlanjutan, dan hari ini mereka lagi gencar-gencarnya untuk melakukan demonstrasi menolak Tapera. Saya kira buat kalian yang selalu menarasikan keberlanjutan, seharusnya pantas berbahagia dengan adanya penerapan program Tapera ini, bukan malah mengeluh seperti yang ada di video pertama tadi. Sangat disayangkan dia yang memilih sendiri. Sangat disayangkan dia yang memilih sendiri, bahkan berkuar-kuar bagaimana agar bisa memilih keberlanjutan itu, dan pada akhirnya dia sendiri yang melakukan sebuah aksi demonstrasi. Seharusnya berbahagialah dengan pilihan kalian. Yang sepantasnya untuk mengkritisi atau keberatan dengan apa yang menjadi program ini adalah kita-kita yang tidak memilih keberlanjutan, kita-kita yang tidak memilih Prabowo Gibran. Karena dari awal kita sudah bisa menebak bahwa yang ada hanya tambah menyengsarakan rakyat. Dan ini belum seberapa. Pasca pelantikan Prabowo Gibran, kita akan lihat bagaimana penderitaan rakyat semakin menjadi-jadi. Apa yang menjadi program Pak Jokowi hari ini tentu akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo, dan bahkan akan ditambah lagi. Saya kira ini sudah cukup menjadi contoh bahwa berpikirlah sebelum memilih atau menentukan pilihan. Jangan karena persoalan bansos atau bantuan dari pemerintahan, kita begitu mudah untuk diatur dan diperbudak hanya untuk kebutuhan pribadi para pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab ini. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga semakin kesini para kaum bansos semakin menyadari bahwa apa yang menjadi pilihannya adalah sesuatu hal yang salah, dan kita berharap mengenai program Tapera ini batal dan tidak menimbulkan sebuah kegesuran seperti yang ada di video tadi. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.